Jokowi bentuk tim khusus respons serangan Bjorka. Presiden Joko Widodo membentuk tim khusus menyusul sejumlah serangan siber dari hacker Bjorka ke instansi pemerintahan. Perlu ada emergency response team ya terkait dengan untuk menjaga data yang tata kelola data yang baik di Indonesia, untuk menjaga juga kepercayaan publik. Tersebut bukanlah sebuah data dokumen surat BIN Bapak Presiden confirm, tetapi kalau dilihat data tersebut merupakan data tabel dari sebuah database. Nah, tabel dari sebuah database yang berisi informasi-informasi seperti tadi. Nah, sayangnya memang si Bjorka kebetulan saat ini hanya menampilkan database yang terbatas. Setelah kami verifikasi tidak ada dokumen yang ke sana. Jadi tidak ada dokumen yang bocor, enggak. Sekali lagi dipastikan tidak ada dokumen yang bocor ya Pak? Tidak ada. Kita kan terenkripsi secara berlapis dari semua yang ada itu. Kemudian juga ada kripto ya, dari persandian. Apalagi kalau misalnya sampai surat ke presiden itu sudah sandi-sandi khusus dan hanya dibuka dengan sandi khusus pula. Ini tidak bisa seperti itu. Untuk hal-hal yang secret memang biasanya tidak ada surat gitu, tapi ketemu. Yang mencari data yang kemudian dijual di forum tertutup, kemudian jual harga mahal kan, belinya juga dengan cryptocurrency sehingga nggak terdeteksi siapa dia. Kalau berhenti sampai di situ seperti yang biasa dilakukan oleh hacker-hacker anonim, saya kira itu oke lah, wajar, kita paham bahwa itu hacker. Tapi kok lama-lama aneh, saya lihat seperti yang aneh, yaitu dia membuat akun Twitter, kemudian berinteraksi dengan netizen, kemudian spill membuka ya data yang dia dapat, katakan seperti dari Peduli Lindungi kalau nggak salah itu, kan data-datanya cukup lengkap, satu persatu dikeluarkan, dan kemudian ada semacam tadi ditampilkan ya, dia mengaku entah itu benar atau tidak ya, latar belakang dia ada di Sawah, dibesarkan oleh orang eksil dan seterusnya. Ini sudah seperti bukan motif hacking saja. Saya lihat memang ada seperti motif politik atau ada upaya tertentu mungkin untuk bikin heboh atau apa ya, saya kurang tahu. Tapi intinya sudah tidak lagi murni hacker yang mencari data kemudian mencari keuntungan secara ekonomi misalnya. Pembentukan tim dilakukan setelah pemerintah menggelar rapat di Istana Kepresidenan Jakarta. Tim itu akan menindaklanjuti serangan-serangan siber yang diterima beberapa waktu terakhir. Perlu ada emergency response team terkait untuk menjaga data, tata kelola data yang baik di Indonesia, dan untuk menjaga kepercayaan publik, kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G di Istana Kepresidenan Jakarta Senin 12 September 2022. Dia tak menjelaskan kapan tim akan dimulai bekerja. Johnny pun tak menjawab saat ditanya mengenai tugas dan fungsi tim tersebut. Johnny pun memilih meninggalkan wartawan saat hujan pertanyaan dilancarkan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD juga memilih meninggalkan lokasi wawancara. Sebelumnya, hacker bernama Bjorka menyerang sejumlah situs pemerintahan. Dia menjual data hasil pembobolan sejumlah situs pemerintah di internet. Salah satu kebocoran data yang menggembarkan publik adalah terkait surat-surat Presiden Jokowi. Bjorka mengklaim telah mengantongi surat-surat dari BIN ke Jokowi dalam beberapa tahun terakhir, meski klaim itu dibantah oleh BIN. Kini hacker Bjorka hingga saat ini masih menjadi perbincangan hangat dan terus menduduki trending topik Twitter di Indonesia. Sempat dituding hadir sebagai pengalihan isu besar yang ada di Indonesia, seperti kenaikan BBM dan Verdi Sambo, Bjorka membantah dan justru mengancam akan membocorkan data Kadif Propam Polri itu. Bjorka menulis bantahannya yang disebut sebagai pengalihan isu Verdi Sambo melalui salah satu cuitannya di akun Twitter @bjorsanism pada 12 September 2022 dan mengaku tak mengenal siapa sosok Sambo. Jika ada yang mengira saya di sini untuk mengalihkan kasus Sambo, saya bahkan tidak tahu siapa dia, kata Bjorka. Namun menurutnya dia bisa membantu agar pihak Kapolri mendengar desakan, tapi Bjorka tidak memberikan bagaimana caranya. Tapi saya akan membantu untuk membuat @listiosigitpm dengar desakanmu, ujar Bjorka.
Dalam cuitan Bjorka yang lain, sang hacker mengklaim kalau tindakannya hanya ingin memberikan bantuan pada siapapun yang membutuhkannya, termasuk warga Indonesia. Misi saya hanya untuk membantu siapa saja yang membutuhkan bantuan, termasuk warga Indonesia yang ingin menghubungi dan ingin bertanya kepada pimpinannya, tuturnya. Darurat kecolongan, inilah sederet ulah Bjorka yang bikin pemerintah Indonesia ketar-ketir. Hacker Bjorka membuat pemerintah Indonesia ketar-ketir karena aksinya membongkar berbagai data sensitif. Tak hanya sukses membobol berbagai data rahasia, hacker Bjorka pun sukses membongkar kronologi dan dalang pembunuhan Munir. Aksi Bjorka tersebut membuat Kementerian Komunikasi dan Informatika ketar-ketir karena tak bisa menangkap dan mencegah perbuatan hacker tersebut. Bjorka berhasil membobol 1,3 miliar data registrasi SIM ponsel dan melelangnya dengan bandrol sekitar 70 juta rupiah. Terbaru, hacker Bjorka mengklaim telah membobol data-data surat presiden dengan Badan Intelijen Negara. Kendati klaim tersebut dibantah oleh Badan Siber dan Sandi Negara serta Sekretariat Negara, Bjorka menjajakan data surat-surat presiden dan BIN di forum Brecet.co. Hacker Bjorka pun tak segan untuk membocorkan data beberapa tokoh penting seperti data pribadi Ketua DPR Puan Maharani, Menkominfo Johnny G, Menteri BUMN Erick Thohir hingga pegiat media sosial seperti Denny Siregar. Aksi tersebut semakin menunjukkan ketidakberdayaan pemerintah Indonesia dalam menangani isu keamanan siber. Pasalnya, usai membobol berbagai data sensitif, negara Bjorka mengaku sedang bersiap untuk membobol dan membocorkan data Pertamina. Aksi ugal-ugalan Bjorka rupanya membuat pemerintah Indonesia ketar-ketir. Bukannya memperbaiki sistem keamanan siber, pihak Sekretariat Negara malah mengancam akan memidanakannya dengan UU ITE. BSSN sebagai salah satu pemangku tugas keamanan siber pun sudah bergerak dengan berkoordinasi bersama Kemensesnek, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, dan berbagai aparat penegak hukum lainnya. Akan tetapi, hingga kini Bjorka masih dengan leluasa melakukan tindakan pembobolan data sensitif negara.